Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita kembali lagi ke pertemuan Khulasah Nurul Yakin Juz 2. Ini karena infonya mendadak gitu. Jadi saya enggak tahu sampai mana. Kemarin sampai mana? Sampai umroh kodok itu sudah belum? Ini sudah. Ini sudah. Belum. Hah? Oke. Oh ini ya langsung pesan. Ya, sudah. Oke. Silakan buka kitabnya. Sekarang nyampe As-sanatu tsaminatu minal hijrah ya. Tahun ke-8. Kemarin eh, tentang tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 ya. Kalau sekarang kan sudah tahun 14 berapa? Nah, ini masih tahun ke-7. Banyak kejadian terjadi. Salah satunya adalah perang apa? Perang ya, di tahun ke-7 Hijriah itu salah satu kejadian yaitu terjadinya perang. Hah? Perang Mu'tah. Terus perang apa lagi? Fathu Makkah. Ada juga perang Khaybar. Ya, banyak perang memang. Nah, kita sudah memasuki tahun ke-8. Apa aja sih yang terjadi di tahun ke-8 ini? Oke, ketemu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul mutawasyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi semua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ghazawatuha wasaya Rasulu sallallahu alaihi wasallam di Jaisy Mu'tah Fathu Makkah. Wazwatuha perang-perang perang-perang Wazwatuha perang-perang wasaya memberi wasiat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul? Memberi wasiat siapa Rasul li Jaisy Mu'tah kepada tentara Mu'tah. Tentara Mu'tah. Tentara perang Mu'tah. Terus Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Terbukanya kota Makkah. Fisanatis saminati
di tahun ke-8 hadasat terjadi. Ghazwatu Mu'tatah, apa perang Mu'tah? Terjadi apa perang Mu'tah? Di tahun ke-8 ini terjadi perang juga. Hampir tiap tahun di Hijriah itu ada kejadian perang. Ghazwah itu artinya perang. Kalau bahasa Inggrisnya perang itu apa? War. Kalau bahasa Jepangnya itu senso ya. Ya senso itu artinya perang. Bukan alat buat motong pohon itu. Wa fathu Makkah dan pembebasan Mekah atau terbukanya Mekah. Wa ghazwatu Hunainin dan perang Hunain. Wa ghazwatut Thaifi dan perang Thaif. Jadi di tahun ke-8 Hijriah dalam setahun terjadi 3 peperangan. Yang pertama perang Mu'tah, terus yang kedua perang Hunain, terus yang ketiga perang Thaif. Terus jahazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Mu'tah. Jahaza, menyiapkan. Menyiapkan ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul? Ila Mu'tata, di perang Mu'tah. Ila Mu'tata, di perang Mu'tah. Salah satu alafi rajulin, 3.000 tentara. Ada 3.000 tentara yang akan berperang di perang Mu'tah. Likita liman qatalu rasulahu ila amiri Busra. Likita liman, untuk memerangi orang atau golongan untuk memerangi golongan qatalu yang membunuh. Qatalu yang membunuh Rasulahu, kepada utusan Nabi, ila amiri Busra, ke gubernur Busra. Jadi di Jazirah Arab itu ada kota Busra namanya, dan ada salah satu utusan yang diutus oleh Nabi untuk pergi ke sana dan ternyata dibunuh gitu. Kalau sudah pembunuhan itu kan sudah tanda untuk mengangkat pedang ya. Ya. Memang waqad awsahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad awsa, sungguh mewasiatkan, hum, kepada mereka, sungguh mewasiatkan atau berpesan, hum, kepada mereka, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul? Biwasaya, dengan beberapa pesan, dengan pesan-pesan. Minha, diantaranya, salah satu pesannya yaitu satajiduna fiha rijalan fi sawami'i mu'tazilina. Apa ini? Satajiduna, akan bertemu kalian fiha, di Busra, fiha di Busra, rijalan, orang-orang,
orang-orang fis sawami'i di gereja, di gereja-gereja Mu'tazilina yang sendiri-sendiri. Iya. Mu'tazilina yang sendiri-sendiri. Fala tata'arradu, maka jangan ganggu. Maka jangan ganggu lahum pada mereka. Wala taqtulu, dan jangan bunuh. Dan jangan bunuh imro'atan kepada perempuan. Wala saghiran, dan anak kecil. Wala kabiron, dan tua renta. Kabiron fanian, itu tua renta. Wala taqta'u, dan jangan menebang. Jangan menebang syajaran kepada pohon-pohon. Wala tahdimu binaan. Wala tahdimu, dan jangan merusak binaan kepada bangunan. Binaan kepada bangunan. Jadi sebelum berangkat ke Busra, tentara yang 3.000 itu diberi pesan oleh Nabi, yaitu pesannya Nabi adalah, nanti kalau kamu nyampe sana, kamu akan ketemu sama orang-orang yang mereka itu di gereja itu ibadahnya sendiri-sendiri katanya. Dan jangan sampai membunuh perempuan, anak kecil, dan orang-orang yang tua renta gitu. Dan jangan menebang pohon, sekaligus jangan merusak bangunan. Ini pesannya Nabi ya. Jadi ya Nabi juga peduli kalau seandainya kayak perempuan, anak kecil, ataupun orang yang sudah tua renta, memang mereka itu kenapa, mungkin salah satu alasannya memang karena ya sudah tidak berdaya, artinya bukan orang yang siap untuk berperang. Sehingga ya sia-sia kalau membunuh mereka. Dan Nabi juga sebagai sosok yang sangat peduli sama lingkungan, bahkan sampai sangat ketika perang gitu, tidak diperbolehkan untuk menebang, jangan sampai nebang pohon. Soalnya pohon itu paru-paru dunia. Ya. Terus falamma wasala al-jaisyu Mu'tah. Falamma wasala, ketika sampai al-jaisyu tentara. Ketika sampai al-jaisyu tentara Mu'tatah, di Mu'tah. Sampai di Mu'tah. Wajadu, mereka bertemu jaishan aziman, tentara yang besar, yang sangat besar, tentara yang sangat besar, minar Rumi, dari Rum, fakotaluhum, lalu memerangi mereka. Hatta kutila, sampai dibunuh Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Jadi Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah itu? Ra'isul Jaisy. Jenderalnya gitu. Jenderal dari tentara. Kepalanya, pemimpinnya.
Jadi kalau terjadi di peperangan, dalam setiap peperangan itu pasti ada pemimpinnya. Ya, pasti ada pemimpinnya. Kalau sudah pemimpin itu kalah atau terbunuh gitu, maka otomatis perang itu selesai dengan tanda kekalahan seorang pemimpin itu. Gitu ya. Makanya sangat besar faktornya pemimpin perang. Makanya pemimpin perang itu tidak pernah turun ke lapangan. Pemimpin itu bukan orang yang maju paling depan. Enggak. Itu panglimanya, Bun. Kalau seorang pemimpin, kepala yang memimpin perang itu pasti di bagian belakang. Dia yang mengatur strateginya. Kalau sudah pemimpin itu turun ke peperangan, berarti itu menandakan kalau peperangan itu sudah hampir kalah dari sisi yang pemimpinnya sudah turun. Gitu ya. Ya itu terjadi dimanapun. Jadi ketika sampai Mu'tah, orang tentara yang 3.000 ini yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, mereka bertemu dengan tentara dari Rum dengan jumlah 150.000. Ya karena timpang ya, 150.000 banding 3.000. Berarti kan 1:15. 1 banding berapa orang? 1:30 ya. 3 apa 30? 3 ya, 1:3. Iya benar. 1:5 ya. Tahu lah. Ya gimana? 1 orang buat ngalahin 5 orang, kan tidak sebanding. Makanya dari peperangan itu sampai terbunuh pemimpinnya. Kalau sudah pemimpin ya sudah selesai. Dan ini satu-satunya salah satu peperangan yang Nabi itu tidak ikut. Perang apa? Nah, perang Sariyah kalau ada salah. Perang yang Nabi tidak ikut gitu. Itu ya. Pemimpin termasuk yang ngatur strategi perang itu. Makanya kalau kamu lihat perang Marineford di One Piece ya, ketika perang antara Shirohige sama angkatan laut gitu. Dari pemimpin angkatan laut Sengoku, bahkan dari kapten bajak lautnya Shirohige, Edward Newgate itu tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Dia stay meskipun dia OP, punya kekuatan yang lebih. Dia tidak turun ke peperangan. Kenapa? Kalau sudah turun ke peperangan, itu menandakan kalau perang itu akan cepat selesai dan akan kalah. Kayak ahli strateginya yang ngatur peperangan itu. Nah itu terjadi dimanapun, di perang manapun kayak gitu. Pemimpin perang itu tidak pernah turun itu ketika gitu ya. Terus fa akhadha ar-rayata Ja'far ibn Abi Thalib. Fa akhadha lalu mengambil ar-rayata dengan cepat. Mengambil dengan cepat Ja'far ibn Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Ja'far bin Abi Thalib Waqatala dan berperang hatta kutiat sampai tertebas ya. Sampai tertebas yaminuhu apa tangan kanannya. Fa akhadha ar-rayata lalu mengambil ar-rayata dengan cepat. Ar-raya itu apa? Roya itu artinya roya. Bendera ya. Bendera perang. Mengambil ar-rayata kepada bendera perang biyasarihi dengan tangan kirinya. Fakutiat aidon. Fakutas lalu ditebas aidon juga.
Fahtadanaha lalu roboh, tumbang siapa Ja'far bin Abu Thalib, hatta kutilah, sampai terbunuh. Fa'akhadhaha, lalu mengambil kepada bendera perang, Abdullah ibni Rawahah, siapa Abdullah bin Rawahah. Fakutila aidon, lalu terbunuh aidon juga. Fa'akhadhaha asyahmul basilu, fa'akhadha, lalu mengambil kepada bendera asyahmul basilu, siapa asyahmul basil, pendekar agama. Siapa pendekar agama? Yaitu Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Ini jadi pas perang Mu'tah, kejadian yang sangat chaos banget. Namanya 1:5 ya, 3.000 banding 150.000. Gimana cara menangnya? Saking chaosnya itu sampai bendera itu jatuh. Dan ketika bendera itu jatuh, diambil sama Ja'far dengan tangan kanannya. Lalu tangan kanan itu ditebas oleh musuh. Ketika ditebas, diraih lagi bendera itu dengan tangan kirinya, dan tangan kirinya ditebas lagi. Sehingga sampai Ja'far itu mati. Lalu bendera itu diambil oleh orang setelahnya, yaitu Abdullah bin Rawahah. Dan dia terbunuh juga. Dan pada akhirnya yang mengambil bendera itu adalah sang pendekar dari agama Islam, yaitu Khalid bin Walid. Faqatala al-a'da'a, faqatala, lalu memerangi al-a'da'a kepada musuh-musuh, bimaharatihi, dengan siasat baru, al-harbiyati, ya peperangan, dengan siasat perang yang baru, dengan siasat perang baru. Qitalan syadidan, dengan peperangan yang dahsyat, Wa qatala, dan qatala, dan membunuh minhum dari mereka ada dan aziman, membunuh minhum dari mereka ada dan aziman, jumlah yang sangat banyak, jumlah yang banyak. Hatta khallasa, sampai menyelamatkan, hingga menyelamatkan al-muslimina, hingga menyelamatkan al-muslimina kepada orang-orang muslim, minhum dari mereka. Waraja'a, dan pulang, ilal madinati, ke Madinah, dan pulang ilal madinati, ke Madinah, fa'athna, lalu memuji, alaihi salatu wassalamu, siapa Nabi, memuji ala Khalidin, kepada Khalid. Jadi salah satu panglima perang di perang Mu'tah, yaitu namanya Khalid bin Walid. Beliau adalah salah satu tokoh Islam, pahlawan dalam Islam, yang bisa meng-epic comeback-kan gitu dari peperangan itu. Jadi yang awalnya kalah itu bisa comeback, tapi bukan lantas menang ya. Setidaknya gara-gara Khalid ini, dia maju paling depan, dia membunuh banyak orang dari pasukan musuh, hingga dia bisa menyelamatkan beberapa orang-orang muslim dan berlari pulang menuju Madinah. Gara-gara Khalid ini. Khalid emang sangat
fenomenal si beliau ini, Khalid bin Walid. Saking fenomenalnya itu, kalau kamu main Mobile Legend itu ada hero-nya gitu. Khalid. Khalid gitu. Yang pasir tunduk di bawah perintahku gitu kan. Ingat saya ini. Saking fenomenalnya. Mobile Legend itu kan diambil dari legenda-legenda orang-orang hebat di masanya. Salah satunya ya ini Khalid. Khalid katanya anak-anak. Salah satu julukannya beliau adalah Syaifullah, pedangnya Allah gitu. The God's Sword gitu. Keren ya. Pedang Tuhan gitu. Kaminoken gitu. Kalau bahasa Jepangnya itu Kaminoken. Pedang Tuhan, sang pedang Tuhan. Khalid bin Walid. Memang OP beliau ini. Keren ya. Ya, kalau seandainya tidak ada Khalid, mungkin pasukan Islam yang 3.000 itu terbunuh semua. Cuman gara-gara satu orang ini bisa memporak-porandakan. Dia buat siasat baru hingga memporak-porandakan pasukan musuh dan orang-orang Islam yang tersisa itu bisa melarikan diri dari perang. Ya. Dan ketika pulang, dan dia selamat masih. Dia selamat dan pulang. Akhirnya ketika sampai Madinah dipuji sama Nabi. Si Khalid ini. Khalid. Khalid ya. Bukan Khalid ya bacanya itu. Khalid gitu. Bahasa Arab itu, bukan Khalid. Meskipun tulisannya Khalid, tapi bacanya Khalid. Keren ya. Terus Ghazwatul Fathi fi 20 min Ramadan. Ghazwatul Fathi, perang pembebasan Mekah. Setelah perang Mu'tah yang comeback gara-gara Khalid ini. Khalid itu sebelumnya musuh ya. Dia musuh yang akhirnya menjadi teman. Ketika perang Uhud itu Khalid ini kan paling depan. Dia musuh yang termasuk yang gara-gara dia Islam jadi kalah gitu. Yang awalnya. Terus Ghazwatul Fathi, perang pembebasan Mekah maksudnya. Fi 20 min Ramadan, tanggal 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Kalau kalian pulang kan tanggal 23 ya, 23 Ramadan. Jadi setelah 3 hari pembebasan Mekah kalian pulang. Sababuha, penyebabnya anna Quraisyan naqadat syartan min syuruti sulhil Hudaybiyah. Anna Quraisyan, bahwa kafir Quraisy naqadat melanggar. Kafir Quraisy melanggar syarton kepada syarat min syuruti sulhil Hudaybiyah, dari perjanjian Hudaybiyah. Wasa'adu, dan mereka membantu atau menolong. Mereka menolong man, kepada orang ahadahum, yang memusuhi ala kita liman, atas perangnya orang ahada, yang memusuhi
ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul. Jadi main cost dari terjadinya perang Fathu Mekah ini, penyebab utamanya adalah yaitu orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yaitu salah satu syaratnya adalah dia tidak boleh membantu orang-orang yang memusuhi Nabi lah. Ternyata dia membantu ketika kasusnya di Khaybar kalau nggak salah kemarin. Makanya harus diperangi. Fasaro ilaihim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasaro lalu berangkat ilaihim kepada mereka. Fasaro lalu berangkat ilaihim kepada mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bi asyrati alafi rajulin, dengan 10.000 tentara. 10.000 tentara. Lumayan banyak ini ya. 10.000 ya. Karena yang ada so'iman ialah berpuasa. Karena yang ada siapa tentara, so'iman ialah berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Karena bulan Ramadan gitu. Wajib puasa gitu. Fa'aftara lalu berbuka fitoriki di jalan. Fa'aftara lalu berbuka fitoriki di jalan. Walakia dan bertemu Hurroshal Jaisi Abu Sufyan, pengawal tentaranya Abi Sufyan, pengawal tentara Abi Sufyan, pengawal tentaranya Abi Sufyan. Fitoriki di jalan. Iya. Walakia dan bertemu Hurroshul Jaisi, siapa pengawal tentara Abu Sufyana kepada Abi Sufyan gitu. Fitoriki di jalan. Waqad ja'a dan sungguh datang yatajassasu, menyelidiki akhbarul muslimina, kepada kekuatan orang-orang muslim. Kekuatan orang-orang muslim. Fa'asaruhu, lalu menangkapnya. Wa atau dan mendatangkan bihi dengan tentara itu, mendatangkan ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul. Mendatangkan atau menghadapkan. Fa aslama lalu masuk Islam. Wa afa dan memaafkan anhu dari mereka ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul. Jadi ada tentara-tentara pengawal-pengawalnya, pengawal tentara dari kafir Quraisy itu menyelidiki kayak kekuatan militer dari orang-orang muslim, jumlahnya berapa, terus kavalerinya berapa gitu, pasukan berkudanya berapa, terus dia campnya di mana, itu diselidiki dan ketahuan. Ketika ketahuan, ditawan, dihadapkan kepada Rasul, dan ternyata dia masuk Islam. Akhirnya Rasul memaafkan mereka. Summa arsala alaihi salatu wassalamu, kemudian mengutus alaihi salatu wassalam, siapa Nabi?
Khalid bin Al-Walid kepada Khalid bin Walid ini. Ini salah satu main karakter di cerita ini. Khalid bin Walid diutus. Liyadkhula untuk masuk Makkah ke Mekah. Untuk masuk Makkah ke Mekah. Min asfaliha dari arah bawah. Arah bawah itu maksudnya dari bagian selatan. Wa amarahu alla yuqatila illa man qatalahu. Amarahu dan memerintahkan Khalid bin Walid alla yuqatila untuk memerangi, untuk berperang, untuk tidak berperang. Allah ya adalah alla yuqatila untuk tidak berperang illa man kecuali kepada orang qatalahu yang memeranginya, atau yang menyerangnya lebih tepat. Famana'athu lalu mencegah atau menghadang kepada Khalid bin Walid ba'dul qabaili sebagian kabilah minad dukhuli untuk masuk. Faqatalahum lalu memerangi mereka hatta hazamahum sampai bertempur. Wa dakhala Makkah dan masuk Mekah. Jadi ketika sebelum masuk Mekah di gerbangnya itu dihadang. Kan Nabi itu mengutus Khalid bin Walid, Syaifullah gitu. Untuk lewat bawah gitu, tidak lewat depan. Sedangkan Nabi dengan para pasukannya lewat depan, ternyata dihadang. Ya karena dihadang terpaksa harus diperangi, gimana caranya masuk. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu bahwasanya dakhala masuk min a'la Makkah dari paling atas Mekah. Biduni harbin tanpa perang. Li'annahu karena Nabi lam yamna'uhu ini tidak melarang kepadanya ahadun siapa seorang pun min dukhuliha untuk masuk Mekah. Jadi Khalid bin Walid itu lewat bawah. Kalau bahasanya itu kalau di Mekah mungkin lewat selatan, bagian selatan, masuk lewat selatan, bukan gerbang utama. Sedangkan Nabi lewat utara. Kalau Nabi yang lewat utara itu langsung masuk, tidak ada yang ngadangin. Yang ngalangin itu ya pasukannya Khalid ini yang lewat utara. Sampai ya harus diperangi. Ini ya. Ini lumayan seru ya, soalnya ini cerita perang.
salah satu eh, histori sejarah yang lumayan seru itu ketika pembahasan tentang perang. Jadi kamu akan terpukau dengan strategi-strategi yang dipakai oleh orang-orang di peperangan. Kayak Muhammad Al-Fatih dengan mengangkat perahunya lah, kapalnya gitu untuk melewati daratan. Itu peperangan. Hmm. Kalau di Cina itu di zaman dinasti dulu itu ketika ada salah satu panglima perang ahli strategi yang keren namanya Lubu kalau kalian tahu ya di Ragnarok itu ada salah satu strategi yang keren yang dia terapkan itu adalah ketika dia kekurangan senjata panah panahnya habis gitu jadi ketika melewati lautan kapal-kapal itu tidak ada awaknya, tidak ada awak kapalnya, tidak ada orangnya gitu. Dia cuma ngasih para beberapa boneka-boneka gitu. Dan ketika musuh ngelihat kayak ada orang diserang lah. Akhirnya dari sana dia mendapatkan stok apa namanya? Stok panah dari musuh. Itu salah satu strategi kerennya. Banyak lah gitu. Dalam sejarah-sejarah peperangan zaman dulu. Dan tidak hanya di Islam ya. Di perang manapun. Perang salib gitu. Perang kalau perang-perang Nusantara kan selebihnya kan cuman kebanyakan adu kekuatan. Strateginya ada juga. Eh, jadi ini mungkin salah satu sosok yang perlu kita kagumi yaitu Khalid bin Walid. Ya termasuk sosok yang saya kagumi juga. Dan kalau main juga termasuk ya hero yang sering saya pakai Khalid. OP soalnya gitu. Bukan cuman di perang OP gitu. 5 versus 5 pun OP juga dia gitu. Khalid. Hmm. Oke. Kalian jarang ya yang main Mobile Legend jarang di sini ya. Kebanyakan main main Free Fire. Kebanyakan main FF. Eh ya, gitulah. Ya salah satu kenapa game kayak Mobile Legend itu besar di Indonesia karena dia menggunakan avatarnya atau hero-nya itu diambil dari legenda-legenda. Ada orang nyata. Gitu. Gatot Kaca lah. Gatot Kaca itu kan dari Jawa gitu. Salah satu tokoh di Mahabharata. Pasukannya Pandawa, Gatot Kaca. Kadita yang terinspirasi dari Nyi Roro Kidul gitu. Isan Sin yang dia salah satu pahlawan di Korea dan banyak lagi. Itu. Kenapa kok bisa besar? Oke.
9 menit lagi ya. Mungkin cukup ya. Kalau bilang cukup gitu, tilmidze itu paling semangat serius. Serius. Ya, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.